beliau, mudah-mudahan ini akan bisa berangkat meskipun waktunya agak lama, bukan lagi 40 hari, mungkin lebih dari itu, dan ada tambahan-tambahan biaya. Tapi kalau dia orang yang beriman kepada Allah, mau ada tambahan berapa, dia pasti akan berangkat. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu anjuran Rasulullah kita. Lalu bagaimana yang tidak sempat? Sampai dia meninggal tidak sempat berangkat haji, tidak sempat umroh. Apakah tidak ketemu dengan Rasulullah ya Ustaz? Dia bisa bertemu, tetap bisa bertemu dengan Rasulullah dengan syarat setiap saat dia harus selalu bersalawat kepada Rasulullah. Minimal semacam Bapak Ibu hadirin tadi datang kemari. Insya Allah semuanya sudah sholat isya ya, sudah. Insya Allah ketika Bapak Ibu tadi sholat isya ada 2 tahiyat di sana. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Di situ ada 2 kalimat syahadat yang dibaca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu ada selawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Ada ya? Minimal setiap 1 hari kita bersolawat di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita. Ustaz, kalau kita orang tidak pakai Sayyidina, boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, dan seterusnya. Yang tidak boleh, yang bagaimana? Yang tidak boleh itu yang tidak bersolawat. Tiap hari memutar di YouTube berdetail lagu, kamu 10 aku 11, kamu selingkuh aku balas. Oh iya. Bu, karena lagumu juga sudah begitu, jadi jangan salahkan bapak-bapak suami juga berselingkuh. Kamu selingkuh aku balas. Oh iya. Bu, Ibu, ada yang punya balita? Ada yang punya balita di sini? Woi, ada yang punya balita? Berikan ASI, air susu ibu. Kalau biasa bapak panggil bunda, berikan ASBUN, air susu bunda. Kalau biasa panggilannya mama, kasih ASMA, air susu mama. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau ibu ada bayi dan balita, usahakan banyak bersolawat, bacakan solawat. Kalau orang tua kita, ada oma-oma di sini? Mana yang oma? Coba yang mana yang oma? Yang sudah mengaku oma. Oma, waktu ti oma dulu waktu menggendong anak li oma, berdiri di halaman rumah untuk mencari embun pagi, itu baca solawat atau dangdutan semacam orang sekarang ini? Solawat ya? Salawat, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Itu oma-oma dulu. Sehingga anaknya sekarang tukang salawat. No, ini bagaimana? Oma-oma gaul sekali. Bawaannya HP Android, bapelo DP cuci, Piki di halaman rumah, putar lagu dangdut. Kamu 10, aku 11, kamu selingkuh, aku balas. Begitu besar jadi tukang selingkuh. So tahu-tahu DP mantan orang sok kawin dia mau inbox. Bacakan selawat, salatullah. Masih boleh begitu? Boleh ibu-ibu? Masih boleh? Coba 1, 2, 3. Bafals. Salatullah, 1, 2, salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah.
itu dulu karena dibacakan sholawat, sampai besar dia tahu bersolawat. Jangan sampai namu tidak tahu bersolawat, orang mati tidak tahu bersolawat. Bu, bu, dari bayi yang pada saat dilahirkan, ketika ibu melahirkan anakmu dan ayahnya atau bapaknya mengumandangkan azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri, sebagai bentuk peringatan kepada sang jabang bayi bahwa ketika engkau hidup di dunia nak, tantangan banyak, hanya satu yang mampu menenteramkan hatimu. Apa itu? Suara azan dan suara iqamah, dan setelah itu engkau beribadah kepada Allah. Setelah engkau beribadah kepada Allah, supaya jiwamu jadi tenang, hatimu jadi khusyuk, supaya engkau tidak sombong, selalu ucapkanlah bersolawat. Kenapa? Orang yang sering-sering solawat, insya Allah dia akan mampu meneladani kebaikan-kebaikan dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bu, telah ada suri tauladan kebaikan di diri Rasulullah itu untuk kita semua. Kata Allah, bagi yang bagaimana? Pertama, ingin mendapatkan suri tauladannya Rasul. Yang pertama, orang yang selalu mengharap rahmat Allah. Ingin mendapatkan suri tauladannya Rasul, yakinilah bahwa hari kiamat itu ada, hari pembalasan ada, yaumul akhir ada, dan kematian itu ada. Dan ingin mendapatkan tauladan Rasul, selalu mengingat Allah. Karena lanjutan ayat itu kan begitu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ketika engkau ingin mendapatkan suri tauladan dari Rasulullah, berbanyaklah ibadahmu dan hanya mengharap kepada Allah. Bukan ibadah yang orang bekeng-bekeng. Apalagi habis sholat berjamaah, mau pulang ke rumah, DP rumah cuma 200 meter, sampai di rumah 1 jam. Kenapa? Karena lagi corona. Oh, karena maaf. Habis sholat berjamaah, wah, kita tidak tahu. Itu tante di Pak kita tadi yang di pinggir Pak kita, kenapa kau anggu DP cipu tiba-tiba tutur mak bondol daa. Tidak ada guna kita habis sholat sombong, tidak pernah mendapatkan tauladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang selalu bicara seperti Pak Imam. Allahu Akbar. Ada Pak Imam yang gagah. Senang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Pak Imam yang gagah. Kita suka terus yang Pak Imam. Begitu besok itu orang tidak datang, yang Pak Imam yang senior yang datang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ibu-ibu pulang, tahu dia pun Pak Imam engkau ngigau. Tidak ada ibu yang kau dapat pulang dari sholat berjamaah meskipun engkau berharap 27 derajat pahala. So itu ibu-ibu lebih baik sholat di rumah, karena ibu-ibu yang mau jaga itu dia salah satunya. Ibu
Ibu-ibu lebih afdol sholat di rumah, tapi kalau di masjid juga tidak apa-apa. Tapi kalau ke masjid menimbulkan mudarat, lebih baik di rumah. Ibu ya. Apalagi saya masih muda begini, pas mau Pak Imam dapat ibu, ada ibu cantik, pasti itu Pak Imam bilang, oh kalau cantik ini kita kasih dengar suara yang gagah dulu. Akhirnya berantakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena imamnya minta dipuji dan itu ibu juga suka memuji. Ketika ini kita lakukan, kita tidak akan dapat suri tauladan Rasulullah, Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi, kita mengaku sholat, mengaku berpuasa, mengaku haji, Tapi sombongnya tidak ketulungan. Mau pergi di pesta, baju so 3 kali dia so tidak mau pakai, so mau beli ulang. Kalau tidak mampu beli cash, beli kredit, pakai daing dengan temas. Muncul kamari begitu masuk di pesta, salah bersaing. Kenapa? Ada yang dia beli di mall, 1 juta dia beli di mall. Yang dibeli di mall ini yang sombong-sombong masuk di pesta. Masuk pesta balia langit tenda. Dia tidak lihat ini orang di samping kiri. Sambil jilbabnya yang dia beli harga 750, dia lingkar sama dengan bunga. Apalagi ibu-ibu sekarang suka bunga. Lingkar sama dengan bunga, kurang mau taruh pot. Masya Allah. Begitu Pak jalan bandeng ini nggak semacam ada bohe di kile-kile. Ini anak kecilnya tertawa. sombongnya sama dengan ada boha di gile-gile, padahal dia mengaku, dia katanya rajin ibadah. Tidak akan mendapatkan suri tauladan kebaikan dari Rasulullah. Bapak Ibu hadirin. Apalagi istri-istri, boleh maaf, apalagi istri-istri yang tidak taat kepada suaminya. Suami yang bagaimana Ustaz? Suami yang bagaimana dulu? Kita suami orang tidak taat Ustaz, tidak keluar malam, jadi mau pulang kamar saya tidak tahu mana jendela mana pintu Ustaz. Yang bagaimana kita mau taati yang begitu? So tahu yang begitu baru orang mau dia. Tidak ada di situ peringatan bahwa ketaatan kecuali Suamimu A, kecuali suamimu B. Tidak ada. Istrinya Fir'aun saja, Bu, istrinya Fir'aun yang suaminya mengaku Tuhan, toh dia taat kepada suami, sehingga itu istri Fir'aun itu calon penghuni surga dan Fir'aun calon penghuni neraka. Ingat, ketika ada istri-istri yang berbuat amal, maka amalnya itu miliknya, tidak ada sangkut pautnya dengan suaminya. Suaminya boleh maaf, suaminya misalkan hula hiu, pulang tengah-tengah malam, hari-hari pokoknya cuma kesana kemari, tidak mau menghidupi istri, anak, tidak mau taat kepada Allah, itu urusannya. Ketika dia mati, dia masuk neraka, ibu-ibu ada ketaatan tetap masuk surga, anak-anaknya ada ketaatan tetap masuk surga. Cuma yang bahaya itu ketika kita orang suami taat, ibu-ibu tidak taat, anak-anak tidak taat, itu juga menjadi kendala kita suami-suami masuk surga. Sehingga itu berat ini suami-suami ini, ibu. Makanya tolong suami-suami ini. Suami-suami berat, tugas kita berat. Bukan hanya untuk mencari nafkah dunia, tapi harus memasukkan kalian, wahai istri-istriku, anak-anakku, untuk memasukkan kalian ke dalam surga. Kenapa? Pada saat akad nikah, aku terima nikahnya. 3 kata saja. Aku terima nikahnya Fulan binti Fulan. Tapi yang paling prinsip, aku terima nikahnya. Itu kata ketika kita ucapkan aku terima nikahnya sebagai bentuk sumpah, Bapak Ibu. Sebagai bentuk sumpah kepada siapa? Kepada Allah. Asnya Allah bergetar saat itu. Setelah itu kita langsung didapatkan, ditegur dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Aku terima nikahnya, langsung berlaku ayat ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah.
jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka.